Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang rahasia puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai muslim yang sejati, kedatangan dan kehadiran Ramadan yang mulia ini dan pada tahun ini merupakan sesuatu yang amat membahagiakan kita. Betapa tidak, dengan menunaikan ibadah Ramadan amat banyak keuntungan yang akan kita peroleh, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk membuka tabir rahasia puasa sebagai salah satu bagian terpenting dari ibadah Ramadan. Ada 5 rahasia puasa yang bisa kita rasakan kenikmatan dalam ibadah Ramadan. Yang pertama adalah menguatkan jiwa. Dalam hidup, tak sedikit kita dapati manusia yang didominasi oleh hawa nafsunya. Lalu manusia itu menuruti apapun yang menjadi keinginannya, meskipun keinginan itu merupakan sesuatu yang batil dan mengganggu serta merugikan orang lain. Karenanya di dalam Islam ada perintah untuk memerangi hawa nafsu, bukan membunuh nafsu yang membuat kita tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi, tetapi dalam arti berusaha untuk bisa mengendalikannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, manakala dalam peperangan menghadapi hawa nafsu, manusia mengalami kekalahan, maka malapetaka besar akan terjadi karena manusia yang kalah dalam perang melawan hawa nafsu akan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, dan hawa nafsu sebenarnya mengarahkan manusia pada kesesatan. Dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 23, Allah memerintahkan kita memperhatikan masalah ini dalam firman-Nya yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan ibadah puasa maka manusia akan berhasil mengendalikan hawa nafsunya yang membuat jiwanya menjadi kuat. Bahkan dengan demikian manusia akan memperoleh derajat yang tinggi seperti layaknya malaikat yang suci, dan ini akan membuatnya mengetuk dan membuka pintu-pintu langit hingga segala doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, ada 3 golongan yang tidak ditolak doa. Mereka adalah: 1, yang berpuasa hingga berbuka; kedua adalah pemimpin yang adil; yang ketiga adalah doa orang yang terdolimi. Kemudian yang kedua adalah mendidik kemauan. Puasa adalah mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dalam kebaikan, meskipun untuk melaksanakan kebaikan itu terhalang oleh berbagai kendala. Puasa yang baik akan membuat seseorang terus mempertahankan keinginannya, meskipun peluang untuk menyimpang itu begitu sangat besar. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan puasa itu setengah dari kesabaran. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kaitan ini maka puasa akan membuat kekuatan rohani seorang muslim semakin prima. Kekuatan rohani yang prima akan membuat seseorang tidak akan lupa diri meskipun telah mencapai keberhasilan atau kenikmatan duniawi yang sangat besar. Dan kekuatan rohani juga akan membuat seseorang muslim tidak akan terputus asa meskipun penderitaan yang dialami sangat sulit. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah menyehatkan badan. Di samping kesehatan dan kekuatan rohani, puasa yang baik dan benar juga akan memberikan pengaruh positif berupa kesehatan. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tetapi juga sudah dibuktikan oleh para dokter atau ahli-ahli kesehatan dunia, yang membuat kita tidak perlu meragukan lagi. Mereka berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu perut memang harus diistirahatkan dari bekerja memproses makanan yang masuk
Sebagaimana juga mesin yang harus diistirahatkan. Apalagi di dalam Islam, isi perut kita memang harus dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat yaitu mengenal nilai kenikmatan. Dalam hidup ini sebenarnya sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Tapi banyak pula manusia yang tidak memadai dan mensyukurinya. Dapat 1 tidak terasa nikmat karena menginginkan 2. Dapat 2 tidak terasa nikmat karena menginginkan 3. Dan begitulah seterusnya. Itu namanya manusia. Padahal kalau manusia itu mau memperhatikan dan merenungi apa yang diperolehnya, sebenarnya sudah sangat menyenangkan. Karena begitu banyak orang yang memperoleh sesuatu tidak lebih banyak ataupun tidak lebih mudah dari apa yang kita peroleh. Pemirsa yang dirahmati Allah. Maka dengan puasa manusia bukan hanya disuruh memperhatikan dan merenungi tentang kenikmatan yang sudah diperolehnya, tapi juga disuruh merasakan langsung betapa besarnya sebenarnya kenikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini karena baru beberapa jam saja kita tidak makan dan tidak minum, sudah terasa betul penderitaan yang kita alami. Dan pada saat kita berbuka puasa terasa betul besarnya nikmat dari Allah, meskipun hanya berupa sebiji kurma ataupun seteguk air. Disinilah letak pentingnya puasa guna mendidik kita untuk menyadari tinggi nilai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya menjadi orang yang pandai bersyukur dan tidak mengecilkan arti kenikmatan dari Allah meskipun dari segi jumlah memang itu sedikit ataupun kecil. Pemirsa yang dirahmati Allah, rasa syukur memang akan membuat nikmat itu bertambah banyak, baik dari segi jumlah ataupun paling tidak dari segi rasanya. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kelima adalah mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Merasakan lapar dan haus. Juga memberikan pengalaman kepada kita bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Sebab pengalaman lapar dan haus yang kita rasakan akan segera berakhir hanya dengan beberapa jam. Sementara penderitaan orang lain entah kapan akan berakhir. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, sebagai simbol dari rasa solidaritas, sebelum Ramadan berakhir, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat agar dengan demikian setahap demi setahap kita bisa mengatasi persoalan-persoalan umat yang menderita. Pemirsa yang dirahmati Allah. Bahkan zat yang tidak hanya bagi kepentingan orang yang miskin dan menderita, tapi juga bagi kita yang mengeluarkannya agar dengan demikian hilang kekotoran jiwa kita yang berkaitan dengan harta. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu yang menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, karena rahasia puasa merupakan sesuatu yang amat penting bagi kita. Kegembiraan kita terhadap datangnya bulan Ramadan harus kita tunjukkan dengan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk mendidik diri dan keluarga ke arah pengokohan ataupun kemantapan di dalam bertakwa kepada Allah. Sesuatu yang memang amat kita muliakan bagi upaya meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya.
Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.